Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Marcel Mas Channel. Untuk sekali ini gue bakal reaction lagi ke series terkini kita, yaitu Avatar Sentai Dome Brothers episode ke-8. Kita akan mulai reactionnya setelah opening yang berikut ini. Oke, di episode sebelumnya kita sudah masuk ke episode filler. Sebenarnya di episode sebelumnya, episode ke-7, kita diperlihatkan tentang Baharuka, cerita Baharuka yang mendapatkan guru tambahan. Bukan guru tambahan, apa ya sebutannya, guru tamu lah, karena sekolahnya sedang ada kayak semacam pelajaran khusus gitu, ngambil guru-guru dari tokoh-tokoh masyarakat gitu lah, ambil dari figur masyarakat yang ada di situ. Kebetulan walaupun gue nggak tahu ya, emang ada beneran ya di Jepang yang kayak gitu guru ngambil guru dari luar sekolah untuk mendapatkan pelajaran hidup kali atau gimana. Tapi di situ kebetulan yang menjadi gurunya adalah Sentai biru kita, yaitu Shinichi, dan juga Sentai merah kita, yaitu si Momoitaro. Di situ sebenarnya episode kemarin lebih biasanya dalam hal ceritanya udah itu cerita filler aja gitu, nggak terlalu ada informasi apapun tentang keseluruhan seriesnya. Kalau di episode sebelumnya lagi, episode 6 itu masih ada informasi tentang poin-poin. Kita akan lihat di episode 8 ini masih ada nggak informasi tentang poin-poin ya. Tapi setidaknya episode 7 itu, walaupun secara cerita masih lebih suka gue episode 6, tapi setidaknya episode 7 tidak menyisakan keanehan di ending gitu di gua. Kalau episode 6 tuh agak ada menyisakan di benak, kurang tereksekusi dengan sempurna gitu di ending pas konklusinya, bagian penyelesaian gitu, bagian moralnya di situ. Tapi sayangnya tidak tereksekusi dengan sempurna kalau menurut gue. Tapi di episode sebelumnya, setidaknya episode 7 itu nggak menyisakan benak di akhir, karena memang mereka tidak memberikan konklusi di akhir. Kalau nggak salah, habis berantem udah aja gitu, nggak ada konklusi tentang episode tersebut, tentang apa sih, nggak ada moralnya juga gitu. Tapi itu bisa jadi plus dan minus di setiap sisi gitu, satu sama lain gitu ya. Jadi masih belum ada yang menyenangkan lah untuk episode filler. Semoga aja episode 8 ini, kan tadi ini mungkin episode filler, gue juga nggak tahu, atau mungkin ada pembahasan tentang poin juga, kita lihat aja ya. Tapi semoga aja bisa lebih baik daripada episode sebelumnya. Kita akan langsung nonton aja ya. Oke, ini mereka mencoba untuk merekrut Momoitaro dan diberikan jawaban dengan tertawa ya. Iya, setiap dia berubah tuh jadi aneh, gila gitu, psikopat. Tapi setidaknya dia yang ngelawan musuh gitu. Di ending doang nonjokin teman-temannya. Oke, kita ada cerita tentang di scene awal, kita diperlihatkan relationship antara Sentai Pink kita. Ya ampun, kasihan banget. Ya, maksudnya sih anak keren. Jadi dua ya sekarang. Tapi ini premis yang menarik karena kita dapat karakter yang sudah memiliki istri. Ini pertama kalinya gitu, menyenangkan sekali melihat seperti ada sesuatu yang baru gitu. Apa ini? Dia tiba-tiba ngegambar Baharuka, ya ampun. Jangan-jangan dia kegeeran gitu, tapi wajar aja lah ya, wajar aja, apalagi dia ngegambar setidaknya lebih kalau emang mau. Sudah saya duga kegeeran, tapi tetap saja bisa kita uh, apa bisa kita wajarkan reaksi Mbah Haruka gitu, karena emang kita risih lah gitu, lah jadi minta sekarang dia. Tadinya gak pengen. Di sini baru kayak sampah gitu. Sampah banget kayaknya, padahal cantik gitu, cantik.
Opening dulu ya. Kasihan baru Kak. Dari episode 1 dibully mulu. Ini agak unik ya karena kita tidak pernah sebelum-sebelumnya mendapatkan sentai yang dibully segininya cewek lagi. Ya, lebaran waktunya baju baru. Yeay. Cek Instagram Kosatsu ada di Sidan Brothers juga. Ya, tuh. Sponsor dari Kosatsu, silakan ya. Sponsor website kita. Gue biasa nonton di Zero Turn. Ini website buat nonton Don Brothers, Kamen Rider juga ada. Ngapain Anda berubah tiba-tiba? Emang ada bahaya? Oh, baik ya. Dia tidak mencoba untuk menutupi identitas ya. Itu yang gua sayangi gitu ya. Gue mau ngebahas dulu tentang menutupi identitas karena jarang-jarang supaya sampai sekarang gitu yang dia kayak menutupi identitasnya, yang dimana menurut gue agak tidak realis ketika mereka melakukan hal itu gitu. Kalau lu misalnya memang mau bikin ceritanya yang misalnya mereka memang tidak menutupi identitas, harusnya dikasih lihat tuh ketika para warga-warga di situ pada tahu gitu Don Brothers ini yang mana gitu, karena harusnya warga-warga jadi kenal gitu Don Brothers itu juga bisa ke arah sana nantinya, ke arah yang para wartawan gitu misalnya nyorotin orang-orang ini, karena kan pasti mereka pahlawan-pahlawan ini disorot oleh media gitu kalau medianya waras gitu, karena medianya ada berita kan, yang dimana sebenarnya gue kangen unsur-unsur realis seperti itu, yang dimana bener-bener kayak ya kalau lu mau nutupin identitas, kalau enggak ya enggak, tapi kalaupun enggak ya tetap juga ada unsur realisnya di situ, alasannya kenapa dan juga efeknya apa, dampaknya apa ketika lu nggak nutupin identitas itu harusnya ada gitu. Walaupun bisa kita asumsikan oh dia di depan anak-anak makanya dia mau untuk membuka identitas. Sekarang di sebelum-sebelumnya pun ada sih adegan-adegan ada orang dewasa tapi mereka unmoored alias melepas jubahnya gitu kan, atau kembali ke tubuh manusianya itu enggak lihat-lihat dulu gitu, padahal di belakangnya ada manusia juga gitu. Itu yang disayangkan. Kalau dulu kan zaman Power Rangers misalnya dulu gitu, kalau mau berubah mereka tuh lihat-lihat dulu gitu, itu detail yang menarik gitu. Tapi ya itu akan jadi pembahasan yang lebih panjang kalau gue bahas lagi, jadi kita nonton aja langsung. Ini tuh ada seninya ya, haiku tuh memang ada seninya gitu. Gue pernah nonton drama Jepang tentang itu juga, Hikaru Genjikun. Enggak, itu bualan buaya mbak, jangan mbak. Iya. Seorang buaya tidak akan pernah. Gak punya harga diri cowok. Oh, jadi dia mungkin nggak tahu ya kalau tuh cewek musuhnya dia. Belum mbak. Perasaan gue lupa tuh cewek udah pernah berubah belum ya jadi bentuk monster. Seingat gue baru yang cowok-cowoknya itu. Cewek ini, gue kira mau bilang cewek ini murahan ya. Iya, selalu kebetulan ya, banyak sekali kebetulan di Don Brothers. Kayaknya Jepang tuh sekecil perumahan gua gitu. Jadi dia belum tahu itu temen sentainya. Ini gue pilak lagi.
Pilek. Siapa nih? Natsumi. Siapakah Natsumi? Siapakah Natsumi? Luar biasa sekali. Enggak kok, sebelumnya emang si Natsumi itu aktornya. Cuman emang sengaja aja gitu. Siapa ya Natsumi? Sepertinya dia punya hubungan romansa dengan Natsumi tersebut. Ini yang membuat seru dan Brothers karena uh, gue mau bilang tadi, entar dulu ya, ini udah masuk scene baru. Tapi gue mau bilang bahwa salah satu yang membuat The Brothers ini menarik adalah kompleksitas dari tiap karakternya gitu. Tiap karakter tuh punya ceritanya masing-masing dan punya konfliknya masing-masing. Nggak semuanya dipukul rata, nggak semuanya di kayak lu harus jadi pahlawan gitu. Nggak peduli lu nggak usah punya konflik sendiri-sendiri gitu. Intinya lu ya harus jadi pahlawan, ngelawan musuh gitu, menyelamatkan dunia ini gitu. Itu harus bersantai sebelumnya. Ada yang gini juga gitu, tapi banyak juga yang kayak udahlah gitu aja. Yang penting ada premis di mana ada monster nyerang tiap minggu, ya udah gitu, itu dilawan tiap minggu udah menang gitu. Dan Kaiser pun agak-agak seperti itu ya, karena 4 anggota yang lainnya robot, dan itu yang gue protes juga kemarin, karena robot susah untuk mengekspresikan emosi dan juga cerita di balik karakter tersebut, karena ya robot gitu, mau gimana lagi. Punya berapa duit di kantong bang? Oh iya, terima kasih informasinya. Ya tapi kita tahu lah. Iya. Emang gitu manusia. Nggak usah dilawan sama bapak. Kita udah saling menghancurkan satu sama lain manusia tuh. Memang makhluk yang menyeramkan manusia. Nggak perlu ada bapak juga nggak perlu pak. Nggak usah. Gue lebih suka gini sih, ada penjahat atau maksudnya musuhnya pun yang ada dialog dengan aduh gue mau ngomong tapi kita pause dulu kali ya. Yang ada dialog dengan karakter-karakter sentainya juga itu, bukan hanya dalam pertarungan gitu, ada dialog di lain itu, dan itu juga pendalaman karakter dan chemistry juga gitu antara aktor-aktornya. Itu menyenangkan untuk melihat adegan-adegan seperti ini gitu, bukan hanya gelut-gelutan gitu. Itulah kenapa gue selalu seneng kalau ada Super Sentai yang musuhnya itu ada unsur manusiawinya, karena kan kadang-kadang cuma ada monsternya aja gitu. Ada banyak seri-seri akhir-akhir ini itu musuhnya nggak ada wujud manusianya, yang gue kadang-kadang suka gitu kalau ada wujud manusianya. Atau kadang-kadang kayak dulu tuh Power Rangers kan musuh-musuhnya kayak ada unsur manusianya tapi dibikin kayak monster-monster gitu, itu lebih serem gitu. Kayak misalnya Power Rangers Wild Force gitu, itu lebih serem menurut gue. Nah ini pun tetap menyenangkan dapat musuh yang ada form manusianya gitu, bentuk manusianya. Kayak mungkin terakhir kali kapan ya, gue juga nggak inget ada kayak gini monster yang ada wujud manusia itu. Tokyo kali ya kalau nggak salah. Lanjut ya. Oke. Pakai lensa ya matanya. Biasa Anda tidak sadar itu siapa gitu. Gue nggak inget ada detail bahwa mereka setiap berubah tuh nggak kelihatan wujud sebelum berubahnya kan? Atau gimana? Apa dia tadi ngeliat ya pas dia ngejar-ngejar cewek tadi? Ya, setiap orang juga ada pasti.
Iya bener juga. Gua kadang-kadang mikir kalau seandainya gua buron gimana ya, kabur aja apa gimana. Gila contek banget. Aktornya agak mirip Mbak Miho ya, mukanya agak mirip gitu sama istrinya si Suyoshi. Apa yang terjadi setelah itu? Dia kan senyum, harusnya lamarannya diterima. Kenapa dia ngelamar di depan gereja? Itu kan nikahnya kalau di gereja. Aktornya mirip kan ya? Apa sama aktornya? Ini apa ini? Yang bilang mereka orang sama aja. Atau punya wujud yang sama gimana sih ini? Iya sama-sama. Kayaknya bener miripnya bukan mirip sifat dia doang deh. Mereka orang sama jangan. Gila nih orang. Aduh gila ini menarik banget ini. Anjir diajak mampir lagi ke rumahnya. Iya loh orang buronan. Monsternya kayaknya dari sini ya. Tapi biasa kan monsternya ngambil uh, tema dari Super Sentai sebelumnya. Tapi dari mana ya kalau tentang logis-logis ini? Kita tahu itu siapa? Bami kok kayaknya. Gimiknya gitu ya. Ya kan lihat aja fotonya emang kenapa. Gimiknya gitu ya biar biar ditunda lebih lama mungkin ya. Antara dia ketemu sama ini orang nantinya. Tapi kenapa namanya beda ya? Kalau mereka orang yang sama, kenapa nama mereka beda? Atau dia jangan-jangan ini orang secret agen lagi punya nama yang beda-beda. Agen rahasia lagi orang di ini. Ya, 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 ya mas. Ya. Wih, mantap, mantap. Ini menarik ya, bikin karakter si yang biru-biru itu siapa sih namanya? Kostumnya biru ini. Jadi menarik gitu karakternya. Ini motif dibalik ini itu apa gitu? Dia pura-pura nyelamatin atau ini bikin dia jadi karakter yang punya kompleksitas juga gitu. Setelah dia ada aduh lebar lagi jelek gua. Iya ya mereka ketemu dong. itu itu random banget mbak,
Iya, saya tahu, tapi itu random banget. Itu kan orang yang kamu culik, Mbak. Yang culik kamu, Mbak. Kayaknya seniman rata-rata. Aduh, aduh. Ini eh, bukan berarti apa ya. Ini cuman diizinin lagi, gila. Enggak, gue takut ada yang tersinggung tadi gue ngomong seniman. Nah, itu kan semacam generalisir orang-orang kan gitu, seniman pakaiannya acak-acakan tuh gimana gitu, atau lebih tidak kayak kelihatan ngurus diri atau gimana gitu. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung, gue tidak mencoba untuk menyudutkan seniman. I mean, gue pun senang sama seni gitu, makanya gue ikut teater gitu. Jadi mohon maaf, jangan menyudutkan saya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Pakainya bapak terlalu polos ya pak. Bapak milik orang, kenapa diizinin orang motong rambut bapak? Kita lihat ya. Gila. Anjir, Mbak Miko ini agen rahasia beneran. Agen rahasia kayak gini orang. Eh, kalau udah sinematografinya gitu, ih bener ada sesuatu pasti di situ. Gila, ini makin menarik sih. Apa sebenarnya? Gue suka nih episode ini. Ada misteri di sini. Gue pengen tahu revealnya kayak gimana. Masih keikat lagi dia. Emang sekencang apa gitu ikatan rambut? Diikat sama rambutnya sendiri. Kayaknya tuh Mbak Miho pura-pura pingsan deh. Jadi gue jadi curiga terus sih sama Mbak Miho setelah ini. Gue kira itu cuma karakter, tapi jadi menarik loh. Ini jadi menarik banget. Gue suka nih. Dom Brothers. Petugas ambulannya kagak hati-hati banget. Tabrak-tabrak ini. Apa? Nah, maksudnya ini yang gue bilang di episode sebelumnya. Apakah tidak bisa kalian musyawarah aja gitu, nyari jalan keluar terbaiknya? Gak usah, gak usah berantem beranteman gitu. Nah itu bikin gak seru ya kalau udah langsung terselesaikan di awal gitu, ngobrol gitu. Itulah kenapa kita harus dialog dengan walaupun dengan orang yang kita tidak suka gitu. Nyari penyelesaian yang nggak harus tonjok-tonjokan. Gila, dua-duanya cenayang gila. Ngilang aja gitu. Nah, itu salah satu unsur yang ada di Super Sentai ini, The Brothers, dimana mereka kepanggil sendiri ke lokasi di mana ada monster ya. Yang dimana itu sebenarnya di satu sisi lain bikin ceritanya lebih masuk akal, karena kan kita ngelihat Super Sentai itu, oh dia tahu monsternya di mana, tapi tiba-tiba udah nyampe ya. Sedangkan kan Jepang tidak sekecil itu gitu. Kalau lu misalnya yang menyerang monsternya ada di Osaka misalnya, lu kan harus pergi ke Osaka gitu, nggak mungkin nyerangnya di Tokyo terus kan. Tapi dengan teleport gini ya, itu bikin ceritanya di satu sisi bikin realis, karena lebih kayak oh wajar kalau tiba-tiba nyampe di tempat lokasi gitu, karena kan ada teleportnya gitu. Tapi di satu sisi lain ada pertanyaan juga, yang minusnya juga, dan sebenarnya nggak minus kalau nantinya dijelasin. Ini siapa yang bikin mereka teleport gini gitu, si device-nya kah, atau si device-nya itu buatan siapa, dan teknologi apa yang bikin mereka teleport gini, siapa ya di balik orang-orang yang bikin mereka teleport gini. Itu harus kita pertanyakan gitu. Itu yang bikin di satu sisi kelebihan, tapi juga masih ada yang harus kita pertanyakan. Oke. Baru kekasihan kesyukur mulu mbak.
Tapi wajar ya, namanya juga bertarung. Berarti wajar ya si Momotaro nggak tahu orangnya siapa gitu, musuhnya gitu. Dia nggak ngelihat ya waktu berubah ini. Nah ini juga yang bikin alasan kenapa tiap Sentai satu sama lain nggak saling tahu gitu. Karena kadang udah ada yang beberapa yang udah saling tahu, tapi kita bisa mengerti kayak tadi Mas Suyoshi nggak tahu ya. Oh jadi jauh aja. Si apa Sentai hitamnya si Subasa itu ternyata dia masih taunya kalau itu orang buronan gitu. Padahal dia salah satu Sentai gitu. Karena mereka nggak berubah barengan gitu. Gara-gara teleport itu mereka datang ke lokasi udah dengan keadaan berubah, jadi lebih terasa di logika kita lebih masuk gitu alasan kenapa mereka tidak saling kenal gitu. Jadi Power Ranger, tapi memang sepertinya mereka cuma bisa Dombradus ini cuma bisa jadi sentai-sentai ke akhir-akhir ini aja ya, atau mungkin bisa kita sebut Sentaiger karena kan akan ada movie-nya tuh Sentaiger. Mereka cuma bisa berubah dari Gokaiger kan. Alter Change ini nah Alter Change ini bisa kayak ngambil form-form dari Super Sentai sebelumnya juga ya. Oh, kayak ngegabung gini juga ini mungkin buat mainan koleksi main baru ya buat Bandai. Apa nih sesuatu yang baru untuk efek-efek gini tuh keren loh. Kenapa hey iya Mas Yoshi kenapa mas mati? Oh dia dendam dia pengen pengen dia mati, orang yang nyulik istrinya. Oke, ini menyenangkan, menarik. Apa tuh? Kira meja? Iya, kira meja. Oh iya, si Juru Atsuta kan pelukis ya. Iya, gua nggak nyadar, nggak baru terus gua. Kok dia yang masak? Katanya sih jago masak. Oh, tapi lagi sakit kan? Ah, gua suka banget episode ini bener. Gue suka banget episode kali ini. Nanti gue jelasin ya. Gila keren. Gila. Anjir. Oh, masternya mulai berubah ya di sini. Apa tuh? Form apa tuh? Oke. Apa itu? Adegan apa itu? Oke, ini episode yang menyenangkan banget, gila. Ini baru episode keren gila ini. Belum berada keren gila. Ini baru episode yang template-nya template filler gitu ya, tapi keren banget tadi. Ini mengundang misteri baru tentang Bamiho, sinematografinya menjelaskan banget tentang ada sesuatu di antara si Subasa Sentai hitam kita dan juga Bamiho dan juga Sentai pink kita Suyoshi gitu. Dan juga pendalaman karakter untuk karakter Suyoshi juga di sini ada gitu. Misteri tentang Bamiho ini juga kita jadi melihat Bamiho jadi karakter yang berbeda di sini. Kita jadi curiga terus nanti ke depannya ini ke
Mbak Rio. Keren, gue suka banget episode kali ini. Gila ini bikin kita memandang berbeda ini tentang Mbak Miho gitu. Kalau sebelumnya kita kayak ngelihat, oh ini mungkin karakter pendukung aja gitu untuk karakter Soyoshi, tapi mungkin akan ada sesuatu yang lebih dari ini gitu. Gue nggak sabar revealingnya nanti di akhir, bukan di akhir, maksudnya di episode selanjutnya gitu. Dan gue harap tidak mengecewakan revealingnya nanti gitu. Ini yang gue tunggu gitu. Don Brothers, gue yakin, gue udah bilang di episode sebelumnya, gue yakin Don Brothers bisa ngelakuin hal yang lebih daripada ini. Tapi mungkin ya pada akhirnya 50 episode kan, suppose nggak mungkin semuanya ceritanya padat. Jadi kita bisa wajarkan aja kalau salah satu episodenya kayak di episode kemarin, episode 6, episode 7 yang mungkin menurut gua kurang maksimal gitu. Tapi karena dengan konklusi dari episode kali ini, gua jadi lihat episode ke-6 tuh jadi berbeda. Episode ke-6 tuh kan cerita tentang Matsuyoshi dan Mbak Miho. Di situ kelihatan banget konklusinya bahwa Mbak Miho ini segalanya gitu untuk Matsuyoshi. Dia orang yang bisa menerima dia satu-satunya gitu. Pokoknya Mbak Miho ini segala-galanya gitu untuk karakter Matsuyoshi ini sampai pin kita. Itu bikin kita jadi, oh itu jangan-jangan episode 6 itu setup gitu untuk episode 8 ini. Jadi kita bisa wajarkan ketika Matsuyoshi di sini ingin orang yang nyulik istrinya itu mati aja gitu, bodo amat gitu, gue nggak peduli. Dia tadi ngertiin serangan si Mas Momotaro gitu. Itu bertentangan sekali dengan pahlawan, tapi gue suka karena itu unsur manusiawi gitu dari diri dia. Itu gue seneng banget gitu. Gila, keren banget episode kali ini gitu. Jadi setiap karakternya itu kompleksitasnya dapat gitu. Ini terutama tentang Matsuyoshi ya dan Mbak Miho gitu. Kita jadi lihat gitu. Kalau episode 6 itu nggak ada, kita jadi kayak ngelihatnya, kenapa sih Matsuyoshi lebay banget istrinya diculik dong, jadi gini-gini. Kalian bisa meracau seperti itu. Tapi dengan fakta bahwa ada episode 6 di situ dijelaskan kedekatan dia dengan Mbak Miho gitu, tentang Mbak Miho yang sangat menerima dia apa adanya dan mungkin jadi satu-satunya orang yang melihat dia dengan apa adanya, dan juga mungkin dia care banget sama orang tersebut. Kita wajar tentu saja kita tidak bisa wajarkan ya karena dia pada akhirnya membunuh orang, tapi kita maksudnya ngelihat dot-dot di antara karakter ini, atau kita bisa menyambungkan tiap dot itu, akhirnya terjadilah gitu karakter Tsuyoshi ini gitu. Ini arc yang baru ini tentang Tsuyoshi dengan dia yang ingin melindungi istrinya, tapi di satu sisi lain itu bertentangan dengan sifat superhero-nya gitu. Kadang-kadang superhero kan harus mementingkan orang lain dan meringankan egonya ya, tapi di sini kita bisa lihat unsur manusiawi dari karakter Matsuyoshi. Itu keren banget gila, keren banget episode kali ini. Gila, gue suka banget episode kali ini, termasuk episode filler terbaik. Tidak hanya menambah misteri tentang Mbak Miho yang nanti mungkin gue akan tungguin di balik jawaban dari Mbak Miho, tapi gak hanya itu, karakter Matsuyoshi keren banget, di development dengan baik banget ini. Episode 6 itu kayak ibaratnya dia si director tuh bikin landasannya dulu dan sekarang dihajar sama directornya. Gila, keren banget. Gue jadi nggak terlalu memasalahkan episode 6 ya. Kayak padahal di awal video gue bilang episode 6 itu kurang enak gitu konklusi di akhirnya, tapi ternyata itu bisa kita bilang tatanan lah untuk episode kali ini. Itu jadi pendalaman karakter. Episode 6 tuh jadi pendalaman karakter betapa Matsuyoshi ini sangat menghargai keberadaan Mbak Miho, dan Mbak Miho itu segala-galanya untuk dia. Dan di sini layernya ditambah lagi, layer yang lebih baru gitu. Justru mungkin bisa kita bilang juga sifat dia ke Mbak Miho juga jadinya pada akhirnya sesuatu yang bertentangan dengan kepahlawanannya dia gitu. Karena nggak seharusnya dia, kendatipun dia marah misalnya, tetap membunuh orang lain itu bukan jawabannya ya. Untuk kalian yang mungkin lebih senang, saya lebih senang penjahat tuh ditonjok terus gitu. Makanya kalau kalian melihat ada maling digebukin kalian senang gitu, itu nggak boleh guys. Harus tetap melalui hukum gitu. Kendatipun mungkin kalian nggak percaya sama hukumnya, tetap yang diperbaiki itu hukumnya, bukan sifat kalian ke orang yang salah tersebut. Jangan digebukin, jangan bikin dia mati di jalanan gitu. Kalian gebukin sampai mati, itu bukan jalan yang benar. Jalan yang benar adalah dengan hukum, karena undang-undang hukum kita udah benar, peraturan hukum kita udah benar, tinggal pelaksananya gitu. Tinggal pelaksananya orang-orang di balik hukum tersebut yang harusnya menjalankan hukuman ke pendakwa itu dengan sebaik-baiknya. Orang koruptor juga sebenarnya hukuman di undang-undang kita atau di peraturan hukuman kita udah bener lah, udah paling bener gitu, nggak perlu dihukum mati. Kalau menurut gue sempat sepil juga tentang keberpihakan gue, tentang kalau gue tuh nggak setuju kalau koruptor dihukum mati. Yang bener tuh si koruptor itu menjalani hukuman yang sebenar-benarnya gitu, dari undang-undang kita, dari hukum yang berlaku di negara kita. Tinggal pelaksana hukumnya nih yang harus diperbaiki. Kalau kita ngelihat koruptor baru di penjara sebentar tiba-tiba udah bisa keliling-keliling kemana-mana, terus penjaranya mewah gitu, itu kan pelaksana hukumnya yang nggak benar, bukan undang-undangnya gitu. Yang harus kita perbaiki adalah pelaksana hukumnya, bukan berarti undang-undangnya diperbaiki jadi
udah kita bunuh aja setiap koruptor, kita bunuh gitu. Rakyat misalnya demo, gue nggak setuju kalau gitu. Tetap yang diperbaiki itu adalah pelaksanaan hukumnya. Kalau menurut gue mungkin sulit, tapi tetap kita harus memperjuangkan apa yang menurut kita benar gitu. Jangan kita yang jadi kalap mata gitu ngelihat koruptor misalnya tidak sesuai dengan apa yang hukumnya jalankan, ya harus kita yang perbaiki adalah pelaksanaan hukumnya gitu, bukan hukumannya gitu. Menurut gue hukumannya udah sesuai kok, tinggal pelaksanaan hukumnya. Karena kan koruptor yang harusnya dihukum penjara berapa tahun tiba-tiba dapat amnesti, dapat apa gitu, jadi hukumannya cuma 2 tahun gitu kan, yang gila ada pelaksanaan hukumnya gitu. Jadi itu ya, wah gila ini episode yang untuk episode filler ini mungkin terbaik beberapa dekade ke belakang. Ini keren banget ini, salah satu yang baik ya, bukan terbaik, maksudnya salah satu yang baik, ini salah satu yang keren lah. Ini gue jadi semakin semangat ya nonton The Brothers ya. Tapi mungkin itu saja untuk video kali ini, karena ternyata sudah lama banget gue merasa udah 45 menit kita udah diedit jadi berapa menit. Tapi terima kasih untuk nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang episode kali ini, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan jika video ini saya juga teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di @salim. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya, dan gue gak sabar dengan episode dan selanjutnya. Semoga bisa lebih baik daripada ini. Jadi udah itu saja, bye bye.